Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan selalu memberikan kita nikmatnya Islam iman, yang memberikan kita nikmatnya sehat sempat, yang memberikan kita berbagai macam perkara sehingga sampai hari ini kita terus dan terus didatangkan oleh Allah taala di tempat-tempat kebaikan, membaca perkara-perkara yang baik, minta hal-hal yang baik, mencari sesuatu yang menjadi warisan terbesar dan terindahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berupa ilmu, berupa zikir dan segala sesuatu yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad dan disetujui oleh Rasulullah SAW, yang dikatakan ketika manusia berkumpul dari berbagai macam tempat, lalu mereka sama-sama berzikir mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, illa wa anzalat alaihimus sakinah. Katanya Nabi Muhammad, tidaklah mereka keluar dari tempat tersebut kecuali mereka telah diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih ketenangan hati, dikasih ketenangan berpikir, dikasih ketenangan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dan setelah itu dikatakan para malaikat dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala, asyidu ya malaikati, lihatlah wahai para malaikatku, mereka tidak beranjak dari tempatnya kecuali telah diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun dari kita yang keluar dari majelis ini insya Allah kecuali terampuni semua dosanya, dikasih sama Allah taala rahmat serta anugerahnya, dijaga hari-hari selanjutnya agar kita senantiasa bisa menjadi orang-orang yang mengikuti syariatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi kita mengkaji satu kitab, namanya kitab Sulamut Taufik, yang dikarang oleh orang mulia yang bukan cuma punya ilmu tapi punya ibadah yang luar biasa. Salah satu pertanda kalau beliau ini adalah walinya Allah atau kekasihnya Allah, kitabnya sudah ratusan tahun, puluhan tahun dikarang, tapi masih dipakai oleh orang-orang sampai zaman sekarang ini. Saya nggak ngelihat pondok pesantren kecuali ngaji Sulam Taufik. Pondok pesantren yang salaf, pesantren yang istilahnya gurunya itu punya sanad rantai nasab, bukan nasab secara darah tapi nasab secara keilmuan, kecuali mereka menggunakan kitab Sulamut Taufik untuk jadi dasar keilmuan. Jadi dasar keilmuan awal ini mesti kitab yang dikaji itu Sulam Taufik, karena memang kitabnya pendek, kitabnya kecil. Nilai di pesantren paling setengah tahun wis baru. Saking jenengan ngajinya di MT Darussalam, tadi 5 tahun nggak kata-kata. Kalau ngajinya di pesantren setengah tahun ini, setengah tahun diujikan, nanti setengah tahun yang lainnya ngaji kitab yang lainnya. Kalau jenengan pengen ngaji Sulam Taufik cepat, masuk ke pesantren. Telat usada umurnya wis ya sudah. Kalau sudah jenengan telat, anak-anaknya jangan sampai telat. Anak-anaknya jangan sampai nggak ngaji, anak-anaknya jangan sampai nggak mengkaji. Jangan sampai nggak ngaji, jangan sampai nggak mengkaji. Caranya gimana? Kalau guru saya ngajarin, Habib Segaf itu punya kayak slogan itu zaman sekarang. Masukkan anakmu itu atau kita itu harus selalu ada di dalam 3M, katanya beliau. 3M. Yang M yang pertama adalah mondok. Mondok. Zaman sekarang itu saya ngelihatnya Bu, apalagi anak perempuan, anak laki aja bahaya, apalagi anak perempuan. Terlalu dolim orang tua kalau nggak mondokin anak. Terlalu tega jenengan kalau punya anak nggak dipondokin, itu terlalu tega. Karena dunianya sudah luar biasa jahat. Mungkin jenengan didik mereka dengan baik, mungkin jenengan ngasih mereka pendidikan yang baik, makanan yang baik, lingkungan yang baik,
Istilahnya mereka main di mana, masuk circle mana. Oke, sekarang itu anak baik aja loh, nggak tak baik. Anak baik nggak tak baik misalnya. Maksudnya anak baik-baik itu karena lingkungan yang sudah sebegini buruknya itu terkontaminasi. Tontonannya nggak baik, yang didengar nggak baik. Jadi cara nyelamatin anak zaman sekarang itu, kalau jenengan mau nyelamatin mereka, ya nggak 100% juga, tapi mayoritas mereka akan terselamatkan, pondokin anaknya. Jadi kalau masih punya anak SD atau anak TK atau masih baru lahir, cita-citakan biar mereka ini mondok dulu. Itu yang pertama. Karena nggak pernah sama Bu, nggak pernah sama. Kertas putih yang memang bersih putih sama kertas putih tapi pernah ketotol-totol hitam. Jadi pernah ditulisi, pernah dicoret-coret, habis itu dihapus, dicoret-coret lagi, dihapus, dicoret-coret lagi, dihapus. Dengan kertas yang memang pure putih itu nggak pernah bisa sama. Hatinya anak kecil itu kan masih putih bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Katanya Nabi Muhammad, semua bayi lahir itu fitrah. Semua bayi lahir itu baik. Semua bayi lahir itu bersih. Tapi nanti orang tuanya yang ngasih sesuatu yang buruk, lingkungannya, pemahamannya dan lain sebagainya. Setelah itu nanti mungkin mereka dewasa mentaubati dosa-dosanya. Dosa ditaubati. Ini kan kayak titik hitam habis itu dibusat. Titik hitam lagi dibusat lagi. Titik hitam lagi dibusat lagi. Bisa kita samakan dengan yang masih putih bersih? Gak bisa. Jadi selamatkan dulu mereka secara maksimal. Kalau jenengan punya anak masih SD, cita-citakan. Cita-citakan. Obrolkan sama suami, obrolkan sama anak. Saya ingat abah saya itu dulu, abah saya itu gak mondok. Kakek saya juga dulu katanya mondok ketika di Banjarmasin. Tapi saya gak banyak informasi tentang beliaunya. Nah, itu abah saya itu mulai kita kelas 4, kelas 5, lingkungan masih belum banyak orang mondok-mondok. Itu dari kelas 4 itu kita dikasih tahu sama Habib. Nanti kalau lulus SD mondok ya. Nanti kalau lulus SD mondok ya. Nanti terus sampai kelas 6. Terus sampai kelas 6 SD itu dibilang kayak gitu. Pertama kakak saya yang kelas 6 lulusan, ternyata danem. Zaman dulu kan pakai danem gitu pakai nilainya itu yang keluar ternyata bagus. Teman-temannya masuk SMP 1, teman-temannya masuk SMP 1, teman-teman sekelas ini banyak yang masuk SMP 1, oyeng Bu. Kakak saya itu dulu oyeng. Ngelihat nilainya bagus, teman-temannya daftar di SMP favorit, oleng. Akhirnya apa? Akhirnya sama abang saya dibatalkan. Ya sudah, kalau kamu memang nggak pengen mondok, tak masukkan, tak sekolahkan di SMP 1. Sekolah di SMP 1. Dilalah, sebulan nggak kerasa. Sebulan di SMP 1 itu nggak kerasa. Katanya teman-temannya yang goda anak SMP gitu. Apa yang jadi istilahnya nakalnya anak SMP ini apa? Ya delok-delokan, lanang wedok. Penyakitnya apa? Pacaran, guys. Pacaran yang dulu SD kutuk-kutuk, SMP wes berani macam-macam. Sebulan nggak kerasa. Sebulan nggak kerasa minta pondok. Ganti abang saya yang ngeterkan. Kamu kemarin tak suruh pondok nggak mau, sekarang buku sudah lengkap, pembayaran sudah lengkap, uang gedung ini itu dan lain sebagainya sudah dibayarkan semua. Lah kok jalur mondok? Dinternya lagi hatinya, dinternya lagi niatnya. Ditunggu sampai seminggu, ditunggu sama habis sampai seminggu. Kalau memang pengen mondok, tak pondokkan. Dapat seminggu, tetap kalimatnya pengen mondok. Akhirnya diberangkatkan mondok. Piye iki hukum sebenarnya sedekah di sekolahan. Disedekahkan sebulan, bayangkan. Ulang lagi, daftar lagi ini dan lain sebagainya. Jadi kakak saya itu sempat oleh. Kalau saya nggak sempat oleh, karena memang cita-citanya dari kecil pengen sekolah aduh, pengen sekolah yang jauh gitu aja, nggak ngerti mondok itu gimana dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, nilai saya, nilai kakak saya bagus-bagus. Kalau mau masuk SMP favorit bisa. Makanya bahkan sebenarnya kalau jenengan punya anak pintar-pintar pondokkan. Bukan malah lek pintar sekolah luar. Kalau nggak lek pintar mondok nanti. Mondok ini dijadikan takut-takutan biar mereka ini kebayang-bayang, biar mau belajar beneran. Akhirnya apa? Akhirnya pondok
Oke, anak pinter sama anak lolo itu nggak bisa sama. Oke, jadi yang pinter-pinter justru pondokkan, yang pinter-pinter justru pondokkan. Biar apa? Biar kita punya ulama-ulama. Jangan dengar ceritanya tentang Imam Syafi'i. Seperti apa kecerdasannya beliau? Oke, kecerdasannya beliau. Nunggu menghafal ini satu harus ditutup. Kalau nggak ditutup lolo-lolonya apa? Kalau beliau masuk pasar ini telinganya harus disumpeli. Kalau nggak disumpeli apa? Beliau akan hafal semua mata dagangan seharga-harganya. Jadi masuk pasar mek lewat itu. Oh, ibu iki dodol iki regane sakmene. Salake sakmene, jeruknya sakmene, semangkanya segini. Kan berarti apa? Cerdas luar biasa. Oke. Karena kecerdasannya, karena ketekunannya, karena kegigihannya dapat ilmu. Oke. Ala lan tanalul ilma illa bisittah. Katanya ulama, orang itu bisa dapat ilmu itu nggak bisa kecuali syarat pertamanya zakat. Pintar dulu. Oke. Makanya anak pintar masukkan pesantren. Yang nggak teh pintar yang jopo nggak apa-apa. Ya enggak gitu juga misalnya. Nah, maksudnya itu biar ulama-ulama kita itu banyak. Sekarang itu kita banyak ulama itu banyak, tapi istilahnya yang cerdas, yang cerdas di dalam menghadapi situasi itu enggak banyak. Yang bijaksana di dalam melakukan sesuatu itu enggak banyak. Oke, makanya harus pintar, harus punya bekal. Oke, ojo eman. Kalau sudah mondokin anak jangan eman. Bayar SPP, bayar bukunya, bayar ininya itu jangan eman. Oke, tulu waktu juga harus lama. Mondokin harus lama. Oke, harus 6 tahun minimal. Oke, minimal 6 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Harus segitu lama. Karena ilmunya juga banyak yang mau dipelajari ini banyak. Dulu ada salah satu guru saya bilang gini, oke, kamu kalau belajar untuk dirimu sendiri, maka ilmu sedikit cukup. Kalau kita belajar untuk diri kita sendiri, ilmu sedikit itu cukup. Tapi kalau kamu belajar untuk orang banyak, untuk berdakwah, fa inna hawaijan nas katsir, kebutuhannya umat ini banyak sekali. Oke, jenengan datang unu Ustazah, ini darah saya keluar gini gimana? Oh, hukumnya gini Bu. Oke, jenengan datang lagi Ustazah, orang tua saya meninggal, ini warisannya sekian, saya baginya gimana? Oh gini, ilmu ini ditanyakan semuanya. Kenapa? Karena masalahnya manusia itu banyak. Berarti apa? Yang dipelajari juga harus banyak. Sobat ustaz banyak. Oke, jadi syaratnya ada 6. Oke, orang belajar itu, orang untuk mendapatkan ilmu itu ada 6 syaratnya. Yang syarat yang pertama zakat. Oke, cerdas, harus cerdas. Yang kedua harus gigih. Oke, harus rajin itu nggak bisa enggak. Oke, harus anak belajar itu harus belajar secara beneran, harus secara gigih, nggak oleh males-malesan di pesantren. Oke, di pesantren turun nggak iso. Ya keluar ya tinggal turunnya itu tadi. Oke, nggak dapat apa-apa. Sobat ustaz dia harus punya teman guru yang baik. Oke, harus dapat guru yang baik. Ini salah satu yang harus jangan perhatikan ketika mondokin anak. Ini guru-gurunya kayak gimana ya? Oke, guru-gurunya gimana? Ustadz-ustadznya gimana? Ustadzah-ustadzahnya gimana? Pesantrennya dulu di mana? Oke, jangan sembarangan naruh anaknya di pesantren. Kok enak pesantren ini cedek-cedek ini. Gak apa-apa deket-deket, tapi cari tahu siapa yang ngelola, siapa kiainya, siapa bunyainya, orang-orang yang benar di dalam sanad keilmuannya atau tidak. Oke, setelah itu juga syaratnya lagi punya bekal, punya duit untuk belajar itu tadi, butuh uang, butuh dana. Jangan harus modal. Istilahnya nyekolahkan anak itu harus mau modal dan keluarkan dengan sukacita. Ojo karo grundel. Pangga muda, pangga bayar apa lagi? AC bayar apa lagi? Semene kurang. Yang keluar itu yang senang, jadi ngeluarin duit ke anak-anak itu yang senang, saya sedikit cerita, abah saya itu pernah satu kali datang ke Habib Zaid, ke guru saya. Waktu itu beliau memang niat mau ngasih istilahnya, mau
niat mau ngasih beberapa, istilahnya mau ngasih duit khusus lah, istilahnya sama Habib Zain sama guru saya. Ketemu sama beliau itu di belakang hotel. Jadi beliau lagi bangun hotel, beliau lagi ngecek bangunan. Oke. Setelah itu kata abah saya, beliau itu bilang gini, Beb, saya seneng Dalwa ini punya hotel. Saya seneng Dalwa ini punya travel. Saya seneng Dalwa punya roti dan lain sebagainya, punya usaha lah. Pondok ini punya usaha, itu saya ikut senang. Katanya Habib Zain, beliau bilang gini, kata-kata kayak gini loh Beb, yang saya harapkan keluar dari orang-orang. Mereka itu nggak nyumbang, nggak apa-apa. Mereka itu nggak nolong saya pakai dana, itu nggak apa-apa. Tapi motivasi yang baik, omongan yang baik, dukungan yang baik, itu yang saya harapkan keluar dari orang-orang. Oke, berarti apa? Dikit Bu yang dukung beliau dengan inovasi yang beliau lakukan. Setelah itu dikatakan waktu itu hari Sabtu. Abah saya mau ngasih uang, oke. Yang pertamanya ini separuh mau dikasihkan Habib Zain, separuh mau dipakai pulang, dikasihkan Habib Zain semuanya. Oke, dikasihkan ke Habib Zain semuanya. Setelah itu beliau bilang, Beb, saya itu punya utang sama Dalwa, utang yang gak akan pernah lunas. Saya itu, jadi orang tua ini mindsetnya orang tua kalau pengen anak-anaknya berhasil di dalam mondokin anaknya, oke. Saya itu punya utang sama Dalwa karena saya, kakak saya, adik saya, bahkan adik saya yang keempat ini juga semuanya mondoknya di Dalwa. Saya ini punya utang sama Dalwa, utang yang gak akan pernah lunas sampai kapanpun. Kenapa? Karena saking banyaknya ilmu yang sudah diberikan. Istilahnya mindset orang tua kayak gini ini kan gak banyak. Saya ngakeh gitu ngoten niku wae. Iwana bayar sumbangan. Gak usah ngomong kayak gitu Bu. Jangan kalau memang lagi seret ekonominya, kalau lagi sulit, kasih sebisanya. Kalau memang benar-benar gak mampu, jangan minta maaf dengan cara yang baik. Tapi jangan sampai keluar kata-kata yang gak baik ke pesantren anak kita. Kalau anaknya di pesantren, terutama ilmu agama, ini adab itu harus dikedepankan. Belajar itu bukan cuma tentang ilmu, tapi tentang barokah yang kita cari dari para kiai-kiai serta pemangku-pemangku pesantren tersebut. Jadi keluarin yang senang. Bahkan niatkan kalau saya punya rezeki banyak, tak kasih yang banyak pesantren. Lagi so tak bangun bangunannya, tak bangun jedingnya, tak bangun musolanya, tak bangun kasihkan. Dan itu investasi yang gak akan pernah merugi. Jangan akan manen. Bayangkan, abah saya itu kalau yang di pikirannya, saya kalau investasi di tempat lain, di masjid misalkan, bangun masjid di kampung-kampung atau masjid di musola, di luar pondok lah istilahnya seperti itu. Kayak sini, kayak masjid ini. Masjid ini kan dibukanya kapan? Subuh tadi dibuka. Bersubuhan ditutupnya. Habis itu nanti ngaji kemis ini setiap Kamis pagi ada ngaji. Istilahnya kalau orang investasi di sini atau bangun masjid, ya dia dapat pahala. Nanti subuh dapat pahala, zuhur dapat pahala, asar dapat pahala. Tapi kalau di pesantren Bu 24 jam. Masjid, musola, kamar, itu tidak ada tempat sepi di Dalwa itu. Bayangkan satu tempat isinya murid lebih dari 5.000 orang. Itu kata abah saya, koyok pasar malam, kayak pasar malam setiap hari. Masjidnya dipakai ya tidur, ya dipakai setrika, ya dipakai geletak-geletak, ya dipakai murojaah, ya dipakai ngaji dan lain. Berarti Pak, nyumber terus pahalanya 24 jam. Beda sama kalau kita investasi di luar pondok pesantren. Jadi kasih yang senang ketika ngasihkan uang untuk biaya anak-anak kita itu yang senang. Jadi M yang pertama itu mondok. Mondok. Yang M kedua apa? Madrasah. Kalaupun misalkan mereka nggak mau mondok, tetap harus dicarikan madrasah untuk mereka belajar ilmu agama. SMP luar, sorenya madrasah atau malamnya madrasah. SMA luar berarti malamnya atau sorenya madrasah. Tetap harus sekolah agama. Kalau nggak ada juga, nggak ada istilahnya kalau nggak sempat mondok yoga, madrasah ya enggak, ya kayak jenengan ini apa? Majelis taklim.
berterikat dengan majelis taklim. Jadi harus punya. Nggih, aku wis rutin aku bismillah ikut di majelis Darussalam. Ya sudah, jenengan kekeh ini majelis Darussalam. Nggih, saya belum bisa ikut yang sana enggak apa-apa. Nggih, satu tapi jenengan istiqomah. Nggih, satu jenengan istiqomah. Kalau bisa dua. Kalau bisa tiga. Lebih banyak lebih baik. Banyaknya orang belajar di luar itu tetap gak sama dengan belajar di pesantren. Oke, jadi istilahnya gini. Banyaknya jenengan ngaji. Makanya saya beberapa kali ketika ditanya, saja jenengan itu guru saya bukan gurunya jenengan, Bu. Saya bukan gurunya jenengan. Saya belum patut untuk mengaku diri sebagai guru, itu belum patut. Karena apa? Karena sedikitnya apa yang saya berikan. Saya bisa ngasih lebih sama jenengan. Jangan pengen belajar nahwu sama saya bisa. Jangan pengen belajar sholat sama saya bisa. Jangan pengen belajar bahasa Arab sama saya bisa. Jangan pengen belajar mantik, jangan pengen belajar bayan, pengen belajar balaghah, pengen belajar usul fikih dan lain sebagainya, saya bisa. Tapi yang saya kasihkan jenengan kan dikit sekali. Apa? Sulam taufik ini. 1 jam dari banyaknya jam yang harusnya bisa saya berikan ke jenengan. Jadi terlalu sedikit yang saya berikan ke jenengan, maka jenengan nggak perlu nganggap saya guru, itu nggak perlu. Nggak perlu saya datang muter-muter walik nggak perlu. Karena saya bukan gurunya jenengan. Kalau di pesantren ya, karena banyaknya yang diberikan ke muridnya, ilmu-ilmu yang diberikan ke muridnya, maka hubungannya adalah guru sama santri. Kalau kita ini apa? Teman belajar. Teman belajar. Saya belajar, jenengan juga belajar. Jenengan belajar, saya juga belajar. Cuman kondisi aja yang bikin kita seperti ini. Kebetulan saya sempat mondok, jadi iso ngaji. Kebetulan jenengan nggak pernah mondok, akhirnya nggak iso ngaji. Kebetulan, itu semuanya kebetulan. Yang nggak bisa belajar sama yang bisa. Tapi kalau jenengan pengen, saya pengen belajar banyak, bisa saya kasih. Bisa saya kasih. Tapi karena kondisi dan segala sesuatunya itu menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Nah, kita masuk ke pembahasan kita. Kitab Sulamut Taufiq. Ila anqal qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal israr 'ala dhanbi wa su'ud dhanbi billah bi ibadillah wa tadrib bil qadar wal faraj bil ma'siyah. Ini kita ada di akhir-akhir bab tentang maksiatnya hati. Ini yang dulu mungkin juga beberapa sudah kita bahas tentang kewajiban hati, kewajibannya rasa hati yang kita rasakan di dalam keseharian kita, baik itu muamalah kita dengan manusia ataupun muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu untuk mengoreksi diri kita. Ada penyakitnya apa enggak? Ada masalahnya apa enggak? Ada maksiatnya apa enggak? Kalau ada masalah-masalah di dalam diri kita, itu semuanya harus dikeluarin. Makanya bisa dibilang orang ngaji itu, orang belajar itu kayak ngobati hatinya masing-masing. Kalau memang lukanya itu banyak, dibalut cukup. Kalau lukanya lebih parah, mungkin harus diperban dan lain sebagainya. Kalau penyakitnya ini sudah akut, bahkan jenengan ini sekarang sedang dioperasi. Sedang dioperasi hatinya untuk bisa menjadi hati-hati yang lebih baik lagi. Diajarin sama para ulama kita, ini loh penyakit-penyakitnya hati yang harus kamu keluarkan dari diri. Ini loh perkara-perkara baik yang Allah Ta'ala pengen ada di dalam hati-hatimu, sehingga kamu bisa berjalan menuju Allah Ta'ala dengan cara yang baik. Jadi dikatakan di sini setelah beliau mengatakan wal isral 'ala dzanbi, salah satu maksiatnya hati itu adalah terus-menerus melakukan kesalahan, terus-menerus melakukan sebuah dosa. Kita ini kalau mikirin tentang dosa mesti kepikiran reno-reno. Aku tahu ini, aku tahu ini, aku tahu ini dan lain sebagainya. Saya pernah cara gampangnya untuk nyari tahu mana yang namanya dosa. Mana dosa saya ini yang mana aja. Jenengan lihat sesuatu yang jenengan sesali ketika jenengan sekarang ini. Dulu pernah dilakukan, sekarang kita menyesal atas hal itu berarti adalah sebuah dosa. Maka yang semacam itu jangan sampai diulang-ulang, jangan sampai dibolan-baleni. Salah
Tobat, salah lagi, tobat lagi, salah lagi. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tetap menawarkan pintu tobatnya untuk kita datangi, untuk kita datangi, tapi terus-menerus melakukan sebuah dosa itu adalah kesalahan di atas kesalahan. Jadi salah tetap, orang terus-terusan nggak mau mengeluarkan diri dari kemaksiatan itu kesalahan. Aku kios ngene iki. Saya itu ya bisanya kayak gini. Untuk maksiat yang ini, mohon maaf, saya belum bisa berhenti dari itu. Jangan. Kalaupun misalkan kita belum bisa berhenti dari dosa tersebut, tapi minimal kita punya keinginan untuk keluar dari dosa itu. Ya Allah, saya ini kok punya mulut elek banget. Kaget titik binatang-binatang keluar. Kalau binatangnya yang bagus-bagus nggak apa-apa sebenarnya, Bu. Kupu-kupu atau apa yang bagus-bagus itu? Kelinci. Nanti kalau kaget itu kelinci. Kaget lagi kupu-kupu. Kan apik ya. Jangan yang jelek-jelek ya. Jangan yang istilahnya orang itu pikirannya langsung negatif dengan kalimat tersebut. Yang kayak gitu-gitu itu dihilangin dulu. Ya Allah, ini mulut kaget kok mesti omongannya elek. Diganti dulu. Ya minta sama Allah Taala. Ya Allah, sembuhkan saya. Ya Allah, apa yang kayak gini ini nggak boleh diterus-teruskan, ini nggak boleh. Dan itu sebenarnya kalau orang kayak gitu itu kan namanya latah. Latah itu menunjukkan kalau dirinya atau hatinya itu penuh dengan goncangan. Itu berarti menunjukkan kalau hatinya ini nggak sukun, nggak tenang. Nah, ini cara nenanginnya gimana? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir yang bisa bikin hati tenang itu adalah zikir. Jadi sholawatan diri. Nanti diganti. Kalaupun misalkan masih latahnya itu udah diapit. Kalaupun bukan zikir itu tadi kupu-kupu, atau apa namanya kucing, atau apa namanya kelinci dan lain sebagainya, atau kuda laut sampai ubur-ubur. Wal israr 'ala dzambi wa su'udzon billah. Terus-menerus melakukan dosa itu sebuah kesalahan. Setelah itu beliau mengatakan wa su'udzon billah wa bi ibadillah. Setelah itu suudzon sama Allah ataupun suudzon sama sesama hamba. Ini kalau nggak salah dulu pernah saya bahas. Jadi kita itu belajar untuk husnudzon sama Allah Ta'ala. Cara belajarnya gimana? Cara belajarnya lewat husnudzon kepada sesama hamba. Husnudzon sama suami, husnudzon sama mertua, husnudzon sama orang tua, husnudzon sama teman, husnudzon sama tetangga, husnudzon sama orang-orang yang ada di sekitaran kita. Itu akan mengajarkan kita caranya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jenengan sudah suudzon terus sama orang ini, sama manusia yang kelihatan itu bawaannya suudzon terus, bojone sik tas teko wis gimana kamu sapa ae. Mangan opo karo sapa? Mangan opo karo sapa? Mampir ning ndi ae. Sik baru di depan itu, Bu. Sudah disuudoni reno-reno. Dan kalau orang lagi suudzon, orang lagi berburuk sangka, itu raut wajahnya itu enggak bisa dibohongi. Mesti metutut ora iso guyu. Ini urat sininya jelek-jelek kabeh. Bawaannya panas. Terus ngeladeni mungkin masih bisa ngeladeni, tapi nggak bisa dengan hati yang enak, itu nggak bisa. Tasik. Oh, sana kopinya sana. Misalkan mame satpane, nggak bisa enak. Nggak bisa enak. Kenapa? Karena bawaannya suudzon terus. Suudzon sama suaminya sendiri. Nah, nanti kadang-kadang HP-nya diri. Ini namanya tajassus ini. Tajassus itu pintunya orang menuju suudzon, pintunya seseorang untuk suudzon itu adalah mata dan telinga. Mata ngelihat, telinga dengar. Telinga dengar. Mungkin ketika suaminya sebelum datang mesti telepon karo kok sama kenalannya jenengan. Misalkan siapa gitu. Awakmu aku dek mang ketemu ambek bojomu lho.
Di mana? Di kafe ini sama ini ngomong seriusan. Akhirnya suudon. Belum klarifikasi sudah suudon duluan. Belum klarifikasi sudah pikirannya macam-macam. Suami saya begini, begitu. Yang datang adalah suudon. Tapi kalau misalkan kita tenangkan dulu hati kita, husnudon sama suami, husnudon sama orang sekitar itu husnudon. Jadi gini. Asal pandangannya kita kepada manusia, kepada sesama hamba Allah Ta'ala, itu harus dilandasi dengan husnudon. Wong kabeh apik. Orang semuanya ahli sholat, orang semuanya ahli ibadah, orang semuanya ahli zikir, orang semuanya atine apik-apik kabeh. Semua ini yang ada di Majelis Darussalam kabeh wong apik. Itu harus bukan sesuatu yang kita bisa tawar-menawar, enggak. Tapi mandang orang itu awal harus kita itu husnudon dulu. Harus kita itu husnudon dulu. Baru kalau misalkan setelah itu ada masalah atau kita butuh klarifikasi, kita butuh melakukan nyari tahu lebih jauh, itu dilakukan setelahnya. Jadi pertama husnudon dulu, baru setelah itu misalkan kita memang butuh namanya ihtiyat, namanya kehati-hatian di dalam menangani sesuatu. Nah ini yang harus kita lakukan secara berhati-hati. Saya misalkan duduk di sini, saya yakin jenengan semuanya orang baik. Tapi setelah itu misalkan ada satu orang datang ke saya, Ustazah, saya butuh uang ini misalkan. Saya butuh uang, berapa Bu? 5 juta misalkan. Datang mau ngutang misalkan. Datang ke saya mau ngutang. Nah ini saya yang harus hati-hati. Saya nyari tahu dulu dia orangnya gimana. Dia sama teman-temannya yang lainnya gimana. Jadi yang harus saya lakukan apa? Sebentar ya Bu. Sebentar Bu ya. Saya pikirkan dulu. Di saat memikirkan ini, saya berhak untuk nyari tahu sama jenengan. Oh, ibu ini biasanya duduk di majelis jejer sama ibu ini. Saya datangi ke temennya. Bu, ini jenengan kenal nggak sama orang ini? Oh, kenal saja. Dia itu rumahnya di mana? Rumahnya di sini. Dia orangnya gimana? Orangnya begini. Memang ekonominya lagi sulit. Iya, saja lagi sulit. Tapi orangnya amanah kok. Orangnya amanah, orangnya baik. Insya Allah kalau minjem pasti dibayar. Nah itu baru. Kalau saya mau minjemin terserah saya, mau nggak minjemin juga terserah saya. Nah, jadi kalau ada muamalah lain di dalam hubungan umum ini tadi, saya berhak untuk nyari tahu lebih dalam. Apalagi kalau kaitannya tentang pernikahan. Nah, kaitannya tentang pernikahan ini harus nyari tahu. Datang laki-laki baik, datang laki-laki mau ngelamar anak perempuannya jenengan, nggak bisa jenengan. Oh, prejengannya api, ganteng, tase api, gowo mobil. Jenengan lihat dari sekilas kayaknya ini pas ini buat anak perempuan saya. Wes langsung datang minta langsung disetujui. Langsung diiyakan. Jangan Bu, jangan sampai kita itu menilai seseorang cuma sekilas itu enggak. Jangan. Ya pertama husnudon enggak apa-apa. Oh, kok baik ya ini. Tapi setelah itu harus dicari tahu lebih dalam. Ini rumahnya di mana, Mas? Rumahnya jenengan mana? Rumah saya di sini. Kerjanya di mana? Kerjanya di sini. Orang tuanya jenengan siapa? Orang tua saya ini. Nah, setelah itu jenengan minta waktu untuk ngoreksi dia. Dan ini kita nyari tahu tentang anak laki-laki ini nggak apa-apa. Nyari tahu sama tetangga-tetangganya dia ini gimana? Single tenanan apa double? Berapa banyak perempuan nikah? Nggak ngerti kalau suaminya itu sudah pernah nikah. Nggak di sini, di sana. Di sana. Saya diceritani orang-orang. Jadi istilahnya nggak ngerti. Bahkan sampai punya anak 5, punya anak banyak. Nggak ngerti kalau ternyata suaminya ini sudah punya istri sebelumnya. Ya kalau dia nerima sih nggak apa-apa. Tapi kalau setelah itu ujungnya jadi pertengkaran dan lain sebagainya. Jadi nyari tahu dulu ke tetangga-tetangganya, ke teman-teman kerjanya. Dia ini kayak gimana? Dia ini kerjaannya apa? Orangnya amanah apa enggak? Kerjanya di tempat yang baik apa enggak? Pertemanannya, ke orang tua
agamanya gimana. Bahkan yang pertama kali harus kita cari tahu agamanya dia. Oke, anak ngerti apa enggak ini? Karena apa? Karena nanti bakalan jadi imam dari anak saya. Sing imami sholat anak saya, Fatihahnya baik apa enggak, bacaan Al-Qur'annya baik apa enggak, dicari tahu. Nah, kalau nyari tahu setelah adanya sesuatu yang datang, itu namanya ikhtiar, itu namanya kehati-hatian. Oke, jangan pasrah aja. Mobilnya satu sepepen anakku. Anaknya jenengan lho Bu ini. Oke, lebih mahal daripada semua harta jenengan. Oke, kasih mereka laki-laki yang mahal juga. Kasih mereka laki-laki yang bisa bawa mereka bukan cuma senang di dunia, tapi senang sampai di akhirat nanti. Oke, itu namanya ikhtiar. Oke, bodoh kalau seseorang itu muamalah pribadi seperti itu nggak berhati-hati, rugi. Oke, salah besar. Oke, terutama masalah pernikahan, masalah muamalah maliyah. Oke, tentang harta, istilahnya muamalah harta itu harus hati-hati di dalam. Abang saya itu prinsipnya dulu kalau ngasih tahu kita, oke, sesuatu yang berpotensi baik itu nggak perlu dijaga. Sesuatu yang berpotensi baik itu nggak perlu dijaga. Tapi sesuatu yang berpotensi bikin konflik itu harus dijaga. Oke, paling banyaknya konflik persaudaraan ini gara-gara apa Bu? Gara-gara duit. Oke, gara-gara duit, gara-gara harta. Oke, Mary, bapaknya ngekei anaknya tanah yang nomor 2 nggak dikasih, Mary. Oke, atau misalkan kita pertemanan itu yang banyak bikin konflik juga tentang duit. Oke, masalah perduitan itu paling banyak. Makanya jangan sungkan. Jangan kalau teman-teman, ayo bareng-bareng misalkan berlima, jangan bareng-bareng beli bakso misalkan gitu. Gak apa-apa, gak masalah. Jangan bilang, ini kok sih bayar sopo. Dijelaskan dulu dari awal. Gak terus bermain bakso entek sak piring sak mangkok semuanya baru mana. Gitu banget. Si cineng gede, si cinengnya. Nanti yang paling gak tegaan di situ, aku nesek bayar. Akhirnya apa? Temenan juga bisa jadi nggak enak. Cuma gara-gara bakso. Cuman gara-gara bakso ini jadi nggak enak. Jadi lebih baik gimana? Bayar dewe-dewe. 10.000. Bakso 10.000 ya. 15.000. 15.000. Lebih mahal bakso daripada SPP TPQ saya sebenarnya. 15.000. Oke, nanti bayar. Oke. Jadi mendingan seperti itu. Kenapa? Karena potensi, istilahnya sesuatu yang berpotensi baik itu nggak perlu dijaga. Tapi yang berpotensi nggak baik, oke, itu perlu sangat dijaga. Saya dulu kerja, saya itu dagang Bu. Oke, saya dagang, masukin barang dagangan ke abah saya. Saya anaknya masukin barang dagangan ke abah saya. Saya melakukan dagang ke abah saya sama kayak sales masukkan barang ke abi. Ada notanya, ada totalannya, ada tanda terimanya. Oke, ada hitam di atas putih, ada notanya. Nanti kalau sudah jatuh tempo, saya tagih, jatuh tempo berapa? 5 juta. Buktinya apa ini? Nah, ini kalau sudah lunas, status saya tulisi lunas. Oke. Nanti nota berikutnya lunas, Bapak ke anak itu abang saya ngajarin seperti itu. Kenapa? Karena nggak bisa kalau masalah seperti itu. Saelengku wes bayar, koyoke wes bayar, nggak bisa. Ini kamu belum bayar, ini buktinya. Kamu sudah bayar, ini buktinya. Oke. Jadi yang putih kalau sudah lunas, nota putihnya dikasihkan sudah ada tanda lunasnya. Oke. Kenapa? Karena yang kayak gini, kalau misalkan diterus-teruskan, nggak enak aku masuk karo anak ini. Oke. Nggak enak saya sama bapak saya masak nagi. Oke. Sama paman saya masak nagi. Sama kakak saya masak nagi. Itu dari masalah kecil, akhirnya meledos jadi besar. Jadi kalau masalah harta, masalah utang piutang, Allah Ta'ala yang nyuruh faktubu. Idza tadayantum bidainin faktubu. Katanya Allah, kalau salah satu di antara kalian ini saling berhutang, atau salah satunya berhutang kepada yang lainnya, maka harus ditulis. Jangan koyoke
saelengku sepertinya itu nggak berlaku di dunia perduitan. Di dunia perduitan itu nggak berlaku. Oke, jadi jenengan jelaskan, saya minjem uang 5 juta ya, Anda terima di materi ini ya. Nah, kalau sampai kamu nggak bayar tak tagih. Jangan halah mek 5 juta wis to aku percaya. Nggih. Sepertinya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan, nah, akhirnya bikin hati ini nggak enak. Nah, jadi husnudzon itu perlu, tapi ketika kita ada muamalah khusus, kita tetap harus wajib berhati-hati. Nah, setelah itu nanti kalau kita bisa belajar untuk husnudzon sama manusia, nanti dapat cara kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama yang kelihatan kita bisa husnudzon, sama yang enggak kelihatan kita juga tetap bisa husnudzon. Dan husnudzon kepada Allah Ta'ala itu la ghayatalah, enggak ada puncaknya. Istilahnya kita bisa husnudzon di dalam berbagai perkara, di dalam berbagai hal, di dalam setiap kondisi kita bisa husnudzon sama Allah Ta'ala. Dan husnudzon kepada Allah Ta'ala itu kunci berbagai macam kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba tersebut. Nabi Allah Ibrahim ketika beliau itu dilemparkan masuk ke api, masuk ke dalam api yang berkobar, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apa kamu butuh bantuanku? Katanya Nabi Ibrahim, amma anta fala. Kalau sama kamu saya nggak butuh bantuan, tapi saya butuh bantuan kepada Dia yang tahu persis tentang keadaanku sekarang. Saya butuh sama Dia, sama Allah Ta'ala yang tahu persis dengan keadaanku sekarang. Apa berarti yang hatinya Nabi Ibrahim ini dalam keadaan seperti apa? Husnudzon billah fi ghayati. Beliau husnudzon sama Allah Ta'ala di puncaknya. Puncaknya husnudzon. Wes gak berdaya, gak bisa ngapa-ngapain, ditawarin bantuan, tapi beliau mengatakan enggak. Allah Ta'ala pasti, kalau Allah Ta'ala memang menginginkan aku untuk mati, aku akan dimatikan sama Allah Ta'ala. Meskipun tanpa api, meskipun tanpa perlakuan yang semacam ini. Tapi kalau Allah Ta'ala menakdirkan aku untuk masih tetap ada umur, masih tetap dipanjangkan umurnya, Allah Ta'ala maha mampu untuk melakukan apapun. Jadi husnudzon yang istilahnya puncaknya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itulah yang membuat Allah Ta'ala mengatakan kepada api, ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, jadilah kamu menyelamatkan untuk Nabi Allah Ibrahim. Dan dikatakan yang dingin bukan cuma api yang berkobar itu aja. Semua api di seluruh dunia selama 40 hari itu semuanya dingin. Dan tidak ada wong iso masak selama 40 hari. Kenapa? Karena barokah dari apa yang Allah Ta'ala, dari husnudzonnya Nabi Ibrahim ini yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau husnudzon. Itu yang menyelamatkan seseorang. Jangan ingat kisahnya orang yang pernah bunuh 99 orang. Datang satu orang kepada seorang ahli ibadah, bilang sama ahli ibadah tersebut, ini qataltu 99 nafsan. Saya sudah bunuh 99 orang. Aliyat taubah, apa saya masih punya kesempatan untuk bertobat? Katanya ahli ibadah tersebut, enggak, terus kakean dosamu. Kamu itu kebanyakan dosamu. Gimana caranya kamu nebus kesalahan bunuh orang sebanyak 99 orang? Enggak, kamu enggak punya, enggak akan ada taubat untuk diri. Kesulut emosinya, ngambil pedang dipateni pisan. Pas 100 orang yang dia bunuh. Setelah itu dia pergi lagi ke tempatnya alim, ke tempatnya orang alim, nanya, saya ini sudah bunuh 100 orang. Aliyat taubah, apa saya masih punya kesempatan untuk bertobat? Katanya laki-laki tersebut, waman yaghlid babu taubatillah. Siapa yang mampu menutup pintu tobatnya Allah Ta'ala ini siapa? Kamu tetap bisa bertobat. Kamu tetap bisa bertobat. Cuman kamu itu tinggal di lingkungan yang sangat-sangat buruk. Kalau kamu memang benar-benar pengen hijrah, pindahlah kamu ke negeri yang baik. Pindahlah kamu ke tempat yang baik. Maka langsung biar ke
ringkes barang, berangkat mau pergi ke negeri yang baik. Mau pergi ke negeri yang baik. Di tengah jalan meninggal, Bu. Di tengah jalan meninggal. Malaikat rahmat sama malaikat azab rebutan. Iki panesen yang neraka iki satu sing dipateni. Katanya yang satunya enggak, tapi dia dalam perjalanan taubatnya. Enggak, rebutan ini. Rebutan jiwanya si laki-laki tersebut. Rebutan jiwa. Akhirnya lapor sama Allah Ta'ala, ya Allah ini gimana ini nasibnya laki-laki ini? Dia itu dalam perjalanan taubat, tapi dia belum taubat istilahnya, masih di perjalanan taubat, belum menunjukkan taubatnya yang sebenarnya, durung nangis-nangis, durung sholat, durung sujud istilahnya. Dan dia sedangkan di satu sisi dia sudah bunuh 100 orang. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada dua malaikat tersebut, coba diukur jarak antara tempat matinya dia sama negeri yang syar, negeri yang buruk, sama jarak kematiannya dia dengan negeri yang baik. Coba diukur mana yang lebih dekat, maka dia yang berhak untuk mengambil rohnya laki-laki tersebut. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada tanah, an hadza anta ba'ati wa an hadza anta qassari. Allah Ta'ala bilang sama tanah, wahai tanah, yang ini memanjanglah kamu dan yang ini memendeklah kamu. Diukur sama dua malaikat, ternyata jarak ke negeri yang baik itu lebih dekat shibron, satu jengkal. Bahkan di riwayat yang lain bukan cuma satu jengkal, Bu. Mailatu sodrin, cuman dadanya dia yang condong ke sebelah negeri yang baik. Jadi kakinya masih di lebih dekat ke negeri yang buruk, tapi dadanya dia lebih dekat ke negeri yang baik. Yang menunjukkan bahwasanya ketika ruhnya dia dicabut, keinginannya untuk nyampe ke negeri baik ini sangat-sangat kuat sekali. Jadi dia itu pengen banget nyampe ke negeri yang baik, tapi ajalnya keduluan matinya laki-laki tersebut. Akhirnya diampuni sama Allah Ta'ala. Bayangkan bunuh 100 orang, 99 lagi 100 orang. Kenapa ini? Kenapa kok beliau ini bisa yang pertama, laki-laki yang pertama ahli ibadah itu, karena dia suudzon sama Allah Ta'ala. Akhirnya dipateni bisa. Suudzon, menganggap kalau Allah Ta'ala ini nggak mampu mengampuni pelaku dosa yang bahkan pernah membunuh 100 orang. Sedangkan laki-laki yang kedua, orang alim tadi yang kedua, dia punya husnudzon billah. Makanya para ulama kita itu ngajarin kita untuk selalu husnudzon sama Allah Ta'ala. Jangan lihat doa-doa yang diajarkan. Ya Allah, minta surga yang paling dhuwur, ya Allah, surga Firdaus. Gitu. Jangan mintanya surga sing ngisor dhewe apa dhuwur dhewe? Dhuwur dhewe. Masih nanti ketika kita di sana mesti insecure. Saya Khadijah, saya Fatimah, saya Abu Bakar, saya Umar. Insecure kita tuh. Wes koyo apalah aku butiran debu di antara mutiara-mutiaranya Allah Ta'ala. Tapi enggak apa-apa, husnudzon aja. Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala maha mampu, maha bisa, maha berkuasa untuk memantaskan kita berada di tempat tersebut. Jadi minta yang paling tinggi. Allah, saya pengen di surga yang ada Rasulullahnya, yang ada Sayyidah Khadijahnya, yang ada orang-orang baiknya, yang ada guru-guru saya. Minta yang paling tinggi. Nanti sama Allah Ta'ala insya Allah dikasih. Karena Allah Ta'ala mengatakan, ana ala dzanni abdi. Saya itu tergantung prasangka hambaku. Falyadun bima syaa. Maka terserah mereka mau berprasangka seperti apa kepadaku. Kalau mereka prasangkanya buruk, diperlakukan buruk sama Allah Ta'ala. Kalau mereka prasangkanya baik, diperlakukan baik sama Allah Ta'ala. Ini kayak orang nggak mau bikin mantenan di bulan Suro. Suro-suro nggak boleh kayak manten. Nanti kalau manten, kenapa sing elek-elek. Kalau misalkan ada yang melakukannya, akhirnya terjadi beneran. Oh, tenang toh. Itu bukan karena bulan suronya buruk, bukan karena Muharramnya buruk, bukan. Tapi karena persangkaan hamba tersebut yang suudzon sama Allah Ta'ala, yang berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala memperlakukannya dengan dan itu cuma berlaku di Jawa aja.
Nggih, nek Jawa tok Bu. Jenengan ke Arab Saudi, seorang mau mantenan bulan apa aja sak karepe, ya ndak bikin yang gimana-gimana. Nggih, mitosnya niku napa to sebenarnya? Kalau apa? Nanti carai gitu. Kalau mantenan di bulan Suro. Apa wayahe Roro Kidul mantenan gitu perayaan, jadi kita nggak boleh merayakan semuanya. Ini cuma terjadi di Jawa aja, di tempat lain masa istilahnya masa Gusti Allah itu beda-beda. Kalau menurunkan sesuatu yang buruk harusnya kan sak dunia juga kayak gitu, tapi ini kan enggak. Oke, nek Jawa tok, nek Jawa Timur tok bisa koyo. Jawa Tengah pindah, Jawa Tengah wis enggak. Pindah Jawa Barat juga enggak. Ini kan lucu berarti. Jadi sebenarnya yang bikin keburukan-keburukan itu terjadi, mitos-mitos itu menjadi mitos, itu bukan karena Allah Ta'ala memperlakukan buruk, enggak, tapi karena orang-orang yang suudzon sama Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala memperlakukan seperti apa yang mereka prasangkakan. Wasuudzon billah, bi ibadillah, wa takdzib bil qadar, mendustakan takdir, wal faraj bil ma'siyah, wal farah bil ma'siyah, merasa senang dengan maksiat, au min ghairihi wal qadar walau bi kafir, ataupun menipu. Nipu mau ke orang muslim ataupun orang kafir, itu semuanya adalah maksiat hati. Wal makr wal bughdu lis sahabah wal al was salihin, benci sama orang baik, benci sama sahabat, benci sama keluarganya Nabi, itu juga termasuk maksiatnya hati. Wal bukhul bima aujaballah, jadi orang yang kikir, jadi orang yang pelit, bima aujaballah, terutama dengan apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada seorang hamba. Yang diwajibkan sama Allah Ta'ala dari harta kita itu cuma zakat, zakat ataupun sesuatu yang kecil-kecil. Nah itu nggak boleh kita bakhil di dalamnya, nggak boleh pelit di dalamnya. Zakat, mau itu zakat fitrah ataupun zakat mal, juga sesuatu yang kecil-kecil. Sesuatu yang kecil-kecil ini para ulama mengatakan api termasuk diantaranya. Jadi kalau jangan punya api, ada temannya minta, jaluk yo genine, itu harus dikasih. Gak boleh ini geniku, gak boleh. Ini apiku, nggak boleh. Nah itu api, air itu termasuk sesuatu yang menjadi nikmat-nikmat umum yang harusnya itu kita gampang berbagi di dalamnya, nggak boleh pelit di dalamnya. Wal bukhul bima aujaballah wasyuh, jadi orang yang apalagi pelit sama diri sendiri, pelit sama diri sendiri itu sangat-sangat dimurkai sama Allah Ta'ala. Wal hirsu, ketamaan, wal istihanah bima addamallah, menghinakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, wa tasghir bima addamallah, mengecilkan sesuatu, memandang remeh apa yang dianggap agung oleh Allah Ta'ala, min ta'atin au maksiyah au Quran au ilm au jannah au nar, dari ketaatan ataupun maksiat atau Quran atau ilmu atau surga atau neraka, itu semuanya adalah maksiatnya hati yang harus kita hindari. Ini saya baca sekilas biar cepat hatamnya. Nanti insya Allah minggu depan kita masuk ke maksiatnya perut, nanti ada maksiatnya mata, ada maksiatnya lisan dan lain sebagainya. Mugi-mugi sama Allah Ta'ala dikasih kesempatan kita untuk terus belajar.